Ada nggak orang di sini tumbuh rambut nih di sini? Nggak ada kan ya? Biasanya jeda. Coba periksa apa? Periksa, lihat, pegangin. Iya kan ya? Nama Allah ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa baligh amin tadhakuri jiradin bidhi salami mazajta dam'an jaro min muqlatin bidami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana am habbatir rihu min tilqaika zimatin wa awmadal barqu fi zulma'i min idami ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa baligh waghfir huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi Mustafa baligh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati sadatina Syekh Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani wa Syekh Muhammad Syatah Al-Bakri Al-Misri radhiyallahu anhum wa adama nafa'a bihim wa bi barakati ulumihim lana lil muslimina fid darain. Thumma ila hadrati jami' masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina wa jami'al muslimin wal muslimat al-ahya wal amwat nakhaz ila arwahi wa qifi hadzal musalla wa ahlihim wa arwahi ahli haula'il hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal Fatihata li sifai mardana wa mardal muslimin wa li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah wa hajati sahibil hajatil muslimin al mu'minina khassah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik
wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Hadirin jamaah Musholla Al-Hidayah yang berbahagia dan yang saya hormati, bil khusus Ketua Musholla Bang Haji Saiful Bahri dan orang-orang tua, mohon maaf tidak saya sebut namanya, juga Bapak RT dan semuanya, Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kembali kita bisa bertemu, berkumpul di majelis ta'lim dan ta'alum Musholla Al-Hidayah ini. Kembali kita melaksanakan rutinitas ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang sudah terlaksana, sudah dirutinkan di musholla ini semuanya diterima oleh Allah sebagai ibadah kita, dan ilmu yang kita dapat, pelajaran yang kita dapat, Allah menjadikannya sesuatu yang bermanfaat guna kesempurnaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah curah limpahkan keharibaan baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat. Meneruskan pembahasan kita sampai apa waktu itu? Udah, basuh wajah udah. Basuh wajah udah ya? Basuh wajah udah ya? Udah ya? Ya, sedang di sedang di rukun, sedang di fardu wudu yang kedua. Sekarang yang ketiga berarti. Baik, saya ulang sedikit pembahasan di pertemuan lalu. Furudhuhu sittah. Jadi fardu wudu semuanya ada 6. Hal-hal yang wajib dilakukan dalam wudu semuanya ada 6. Niyatun, yang pertama niat, ya. Terus yang kedua, wa ghaslu wajhihi, wa ghaslu zahiri wajhihi. Yang kedua, membasuh bagian luar wajah. Itu baru sampai situ ya? Ya. Nah, itu urutannya ya. 1 niat, 2 membasuh wajah. Nanti kemarin sudah dijelaskan bahwa pelaksanaannya nanti berbarengan antara niat dengan membasuh wajah, itu dilakukan bersamaan, dilakukan berbarengan. Niat di dalam hati sambil basuh wajah gitu. Harus bareng. Kenapa harus bareng? Karena yang namanya niat itu apa kemarin, niat itu qasdus syai' muqtaronan bi fi'li. Kenapa harus bareng? Karena definisi niatnya seperti itu. Niat adalah bermaksud sesuatu dibarengi dengan melakukan. Jadi ada maksud, hati bermaksud niat sambil melakukan. Nah, itu yang dikatakan niat. Yang dibilang niat itu maksud dalam hati sambil melakukan. Nah, pekerjaan pertama, pekerjaan zahir wudu yang paling pertama, yang rukun adalah membasuh wajah. Bukan mencuci tangan, ya basuh 2 tangan itu kan sunnah. Jadi ngitungnya pekerjaan pertama, awal pekerjaan wudu, ngitungnya adalah yang wajib. Awal pekerjaan wudu yang zahir, apa yang zahir? Membasuh wajah. Nah, maka maksud hati
ya, hati bermaksud wudu, nah itu berbarengan bersamaan dengan membasuh wajah. Ngitungnya ya pekerjaan pertama yang wajib gitu, bukan pekerjaan pertama yang sunnah ya. Nah sekarang yang ketiga, wasalisuha ghaslu yadaihi, wasalisuha dan yang ketiga ghaslu yadaihi, membasuh dua tangannya. Rukun fardu wudu yang ketiga membasuh dua tangan. Mana yang disebut tangan, mana bagian yang dibilang tangan, yang dibilang tangan mah semua ya, enggak, maksud saya mana bagian yang dibasuh. Bagian yang dibasuh dari dua tangan tuh bagian yang mana? Karena kalau bicara tangan, ya tangan semuanya ya. Dari mana? Ya dari sini, tangan. Nah dalam wudhu mana bagian yang dibasuh? Min kafaihi, dari dua pergelangan, wa dhira'aihi, apa nih? Wa dhira'aihi, dan apa ya? Sikut, dua sikut. Wa dhira'aihi, dan dua sikut, bi kulli mirfaqin, serta masing-masing sikut, ya sama maknanya itu ya, sikut-sikut juga. Jadi dari dua telapak tangan sampai dua sikut. Iya, yang dibilang tangan itu semua. Hakikatul yad min ru'usil asobi ilal mankab. Hakikat tangan itu dari ujung jari sampai mankab, ya sampai sini pundak. Tapi yang dibasuh di sini di dalam wudu ya dari ujung jari, pergelangan telapak tangan sampai sikut. Kenapa itu yang dibasuh? Lil ayah, karena memang ayatnya begitu. Karena memang dalam ayat disebutkan seperti itu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nah itu. Dan basuhlah dua tangan kalian sampai pada sikut-sikut. Bukan siku ya, sikut. Nah, ya, sikut. Ya. Wajibu, dan wajib ghaslu jami'i ma, membasuh sesuatu, semua perkara, fi mahallil fardi, di bagian yang wajib. Tadi bagian yang wajib membasuh dua tangan mana? Dari telapak tangan sampai sikut. Nah sekarang wajib membasuh apapun. Wajib membasuh apapun yang ada di bagian wajib tersebut. Di atas tangan nih, di bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu, ada apaan di situ? Nah itu wajib dibasuh. Artinya di situ wajib kena air. Nah dijelaskan di sini min sya'rin, di antaranya bulu. Ya, yang tangannya berbulu, ada nggak tangan berbulu? Ada. Wazofrin, dan kuku. Nah ini kuku. Ini kan adanya kuku ini adanya di mahallil fardi. Ini kuku adanya di bagian tangan, yang wajib dibasuh. Maka kukunya jadi ikut wajib dibasuh. Jadi ikut wajib kena oleh air. Wa in tolak, walaupun panjang itu kuku, ya kuku keseluruhan kuku, atas terus bawah sini itu ya, yang kukunya panjang itu ya. Buat apa kuku dibiarin panjang? Biasanya buat apa? Garuk. Ya kalau ada keperluannya ya bolehlah.
Ya hanya saja itu diperhatikan kebersihan, ya, karena area wajib itu, bagian bawah kuku itu bagian wajib kena air di dalam berwudu. Kalau nggak bersih, terhalang sama kotoran, kemudian bagian bawah kukunya nggak kena air, ya berarti wudunya belum sah. Membasuh tangannya tidak sah. Kalau membasuh tangannya tidak sah, ya otomatis keseluruhan wudunya jadi tidak sah. Walau nasiya lam'atan, lau nasiya lam'atan, apabila seseorang lupa. Lam'atan itu kayak apa ya, daging tumbuh. Apa daging tumbuh? Aku kutil. Saya dengarnya tilnya doang, saya kedengarannya kutil ya, daging tumbuh. Ya artinya ada sesuatu yang terlupa gitu. Pangosalat pitaslisin, kemudian terbasuhlah itu yang terlupa tadi pada saat niga kali, pada saat meniga kalikan, au i'adati wudu'in, atau pada saat mengulang wudu, linisyanin lahu, karena lupa kepadanya. La tajdidin, bukan memperbaharui wudu, wahtiyatin, juga bukan karena hati-hati. Ajza'ahu, maka itu mencukupinya. Begini, jadi intinya ada bagian yang terbasuh, ada bagian yang lupa apa? Lupa dibasuh. Nggak bicara tangan doang dah, pokoknya semua ya. Ada pembahasan ini, ada kasus begini ketika sedang membasuh dua tangan ya. Nanti pada prakteknya nanti ya semua di anggota wudhu berlaku semuanya. Jadi ada yang lupa, begitulah setelah wudhu misalnya lupa ya, udah basuh yang lain gitu, ingetnya pas udah basuh yang lain, lupa di basuhan pertama ya, lupa bahwa ini sikut, misalnya ada daging tumbuh lah, misalnya di mana sih ya, kutil biasanya di mana sih kalau tangan? Kagak ada yang kutilan ya sini. Katakanlah ya misalnya karena ini ngumpet, letaknya ngumpet dekat sikut sinilah misalnya nih, dekat sikut sini nih, di dalam sikut gitu. Di situ ada kutil, lupa di basuhan pertama, lupa. Nah akhirnya dibasuhlah di basuhan kedua atau di basuhan ketiga. Maka itu mencukupi. Artinya mencukupi apa? Sah gitu. Atau jadi kalau dibasuhnya di basuhan keempat nggak sah. Berarti kalau lupanya udah 3 kali basuh gitu, palawin gosalat pirobiah lam yujzi. Kalau dibasuhnya di basuhan keempat, itu nggak mencukupi katanya, karena itu area wajib itu. Atau terbasuhnya ketika mengulang wudhu. Apa mengulang wudhu? Wudhunya diulang ya, atau pada saat mengulang wudhu, ini juga mencukupi katanya. Jadi karena lupa terus wudhunya
diulang gitu. Nah itu mencukupi. Bukan wudu, bukan tajdidul wudu, bukan memperbaharui wudu, bukan. Jadi begitu ya, ada bagian yang terlupanya di basuhan pertama, maka akan mencukupi ketika bagian yang terlupa dibasuh itu dibasuhnya di basuhan kedua atau ketiga. Tangan tuh, di sini di kasus ini di dua tangan. Warabi'uha, dan yang keempatnya, yang keempat nih fardu wudu, mashu ba'di ra'sihi, mengusap bagian kepalanya, mengusap bagian kepalanya, kan naz'ati, seperti naz'ah itu saya lihat di kamus jambul. Mana jambul? Ada di sini yang jambulan. Jambul ya. Ini ya. Di sini ya. Jambul ada di sini gitu ya. Jambul ya. Wal bayadi, dan putih-putih alladzi waro al udhun, basharon au sya'ron, alladzi waro al udhun, dan putih-putih yang ada di belakang kepala, yang ada di belakang telinga. Nih, nih, ya kan ini kan ya kan begini Pak, nih, ini kan kuping nih, ini kuping, ini yang ada nggak rambut sampai sini? Nggak ada kan ya? Nih, bagian belakang telinga yang nggak ada rambutnya, kesannya kan kayaknya itu bukan kepala ya. Tapi kata ulama di sini putih-putih itu adalah kepala, gitu. Ada nggak orang di sini tumbuh rambut nih di sini? Nggak ada kan ya? Biasanya jeda. Coba periksa apa? Periksa, lihat, pegangin. Ya kan ya? Ada jeda di sini. Ini kosong nih, nggak ada rambutnya di sini nih. Tuh. Nah, karena di sini kebanyakan nggak ada rambutnya. Ada kalanya orang menyangka ini bukan kepala gitu. Orang menyangka bahwa yang dibilang kepala tuh ada tumbuh rambut. Nah, ini kan nggak tumbuh ini. Putih-putih di belakang kuping ini. Kata-kata ulama itu di situ tadi itu adalah termasuk bagian kepala. Gitu. Iya, maksudnya nanti bukan ngusapnya ke situ-situ, bukan. Itu lagi apa? Penjelasan kepala gitu. Ya artinya nanti Bapak mengusap rambut, ketika mengusap rambut itu yang diusap. Sah itu. Kenapa sah? Karena ini putih-putih ini adalah kepala. Jadi itu mengusap bagian kepala, basharon au sya'ron. Nah, bagian kepala di situ dijelaskan lagi kulit atau bulu. Nah, ini termasuk ini berarti kulit nih yang ini nih. Yang putih-putih tadi ini bukan bulu, ini kulit. Ya. Artinya ini masih kepala. Jadi yang dibasuh itu yang diusap, bahasanya ngusap bukan basuh. Jadi rukun fardu wudu yang keempat mengusap bagian kepala. Nah, tadi dijelasin mana yang dibilang kepala, dari depan jambul di sini. Tuh, dari sini nih ke belakang, bukan ke depan ya. Kalau ke depan apa? Muka. Ya, dari jambul sini ke belakang. Ya sampai habisnya, sampai ujung tumbuhnya rambut di belakang sini. Terus putih-putih di belakang telinga, itu kepala juga. Nah, mana bagian yang diusap ketika wudhu? Apakah yang diusap itu kulit
atau rambut atau bulu. Fi haddihi, yang diusap itu fi haddihi, yang ada di dalam batas kepala, yang ada di dalam batas kepala. Kan tadi dijelasin tuh kepala, nah ujungnya depannya ini nih, tuh jambul tadi. Nah berarti ini tuh terus jalan tuh. Jadi paling pinggir, rambut paling pinggir gitu dah ya, rambut paling pinggir. Rambut paling depan di setiap arah, rambut paling depan. Nah itu tuh di situ tuh. Nih tuh di sini nih. Nah ini tadi putih-putih telinga, terus ke belakang sini tuh. Rambut paling ujung. Nah itulah kepala. Nah, rambut apa yang diusap, bagian kepala yang diusap ketika wudhu itu harus bagian yang masih di dalam batas kepala. Kalau yang ada rambutnya, berarti rambut yang diusap harus rambut yang ada di dalam batas kepala. Berarti yang di sini. Tuh. Kalau yang nggak ada rambutnya, berarti ada apanya? Kulit. Nah, yang nggak ada rambutnya, ada kulit doang, maka dia mengusap kulit. Dan kulit yang diusap ya masih di batas. Harus di dalam batas kepala. Walau ba'da sa'ratin wahidah, walaupun bagian dari satu rambut, sebagian dari rambut yang satu ya sehelai, walaupun sehelai. Jadi amannya di sini Pak, basahin tangan, diusap. Kalau diusap berarti diapain? Dielap ya, benar. Ya artinya enggak begini, enggak air diambil di tangan terus ceprot, enggak begitu ya. Jangan samain sama wajah. Kalau wajah tadi membasuh tuh nyiram. Kalau ini mengusap, mashu. Ya kalau ngusap berarti cukup basahin tangan. Nah, amannya di sini. Itu tempelin aja, taruh, usap. Gitu. Jadi masih dalam batas kepala. Nah, yang rambutnya, jadi ingin menjelaskan bahwa yang rambutnya panjang, nih ibu-ibu rambutnya panjang, atau di sini ada yang gondrong? Mana siapa? Nggak ada yang bangor di sini. Ya ada ibu-ibu rambutnya panjang sampai ke pundak sini panjangnya. Karena dia ogah basah rambutnya di kepala, dia pakai kerudung, khawatir apa? Bau. Ya. Dia pas wudhu ketika ngusap rambut, ujungnya yang diusap. Dia ambil aja tuh ujung rambutnya. Ujungnya yang diusap begitu tuh, enak banget. Sah nggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena rambut yang diusap, rambut udah keluar, rambut yang keluar dari batas kepala gitu. Yang laki begitu juga sama. Atau yang bagian depan tapi ujungnya, ada orang rambut depannya panjang rambut depannya, ada nggak di sini? Pak, kalau ditarik kemari tuh, kalau ditarik ada nggak? Iya, panjang kalau ditarik sampai ke sini. Dia wudhu ujungnya yang diusap. Ujung itu, ujung rambut depan yang panjang itu, yang kalau ditarik sampai keluar sini, dia waktu wudhu ujungnya yang diusap. Sah nggak tuh? Nggak sah. Kecuali ini yang diusap. Kalau ini yang diusap sah. Karena ini masih batas. Ini enggak. Rambut depan panjang, ujungnya yang diusap, nggak sah itu. Karena yang diusap keluar dari batas gitu. Ya. Begitu bukan? Iya begitu, iya.
Qala al-Bughawi yanbaghi alla yujzi'a aqallu min qadarin nasiyati wa hiya ma bainan naz'ataini li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullah. Kata Imam Al-Bughawi, yanbaghi alla yujzi'a, pantasnya mah enggak mencukupi. Apa yang enggak mencukupi? Aqallu min qadarin nasiyah, kurang dari kadar ubun-ubun. Nasiyah itu ubun-ubun. Mana sih ubun-ubun? Ya, ubun-ubun mana ya? Yang lembek dulu. Ingat gak dulu Bapak masih lembek ini? Kata Imam Al-Bughawi ini, cuman di tengahnya dikomentari dhaifun ya, mukhalifun lil ijma'. Jadi Imam Al-Bughawi punya pendapat yang apa-apa lah saya sampaikan. Jadi mengusap rambut nggak boleh kurang, yang diusap itu nggak boleh kurang apa? Nggak boleh kurang dari ubun-ubun. Kalau sedikitnya kurang dari rambut yang ada di ubun-ubun gitu. Kata Imam Al-Bughawi nggak mencukupi katanya, tapi dikomentari itu pendapat dhaif mukhalifun lil ijma', bertentangan dengan apa yang sudah ijma' disepakati oleh para ulama. Dengan dalil Nabi pernah Nabi ketika mengusap rambut itu nggak pernah kurang dari sekedar ubun-ubun, jadi lebih gitu. Kalau ubun-ubun doang kan dikit gitu ya, lebih kurang dari ubun-ubun, dari sekedar ubun-ubunnya doang. Nabi nggak pernah begitu katanya, selalu lebih ya dari sekedar ngusap ubun-ubun, kulit atau rambut di ubun-ubun. Nah itu riwayat akhirnya diambil oleh Abi Hanifah. Itu riwayat ya, asal sanadnya dari Abi Hanifah. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah. Asal sanadnya itu ya Abi Hanifah juga meriwayatkan. Berarti di mazhab apa tuh Abi Hanifah? Hanafi. Wal mashhuru anhu wujubu mashir rubu'. Tuh, di madhab Hanafi ketika mengusap rambut di madhab Hanafi wajib seperempat. Iya, seperempat kepala. Kan kalau kita tadi Syafi'i selembar juga jadi gitu tadi ya. Walau ba'dha sa'ratin wahidah. Ya itulah mazhab lain ya, Hanafi. Wa khamisuha, dan yang kelimanya ghuslu rijlaihi, membasuh dua kakinya. Bikulli ka'bin, dengan tiap-tiap ka'ab. Apa ka'ab? Mata kaki, disertai tiap-tiap mata kaki, min kulli rijlin, dari setiap kaki, lil ayati, ya karena ada ayatnya, karena ayatnya demikian. Jadi fardu wudu yang kelima, membasuh dua kaki disertai mata kakinya. Tuh yang bejendol tuh, yang bejendol, iya tulang apa sih itu namanya? Kita bilangnya mata kaki, kayak ada matanya tuh kaki. Hah? Apa? Oh, sandung, paduk. Bahasa tuh kepaduk, secitayem. Nah, ya ntar dulu. Au mashu khuffaihima, atau mengusap dua khufnya, bisurutihi, dengan persyaratan-persyaratannya. Dan nggak usah dibahas itu mah. Jadi ini
apa? Rukun fardu wudu yang kelima membasuh dua kaki sampai serta mata kaki. Nah, gimana yang pakai dua khuf? Nah, itu permasalahan lain tuh. Yang pakai dua khuf, apa khuf? Sepatu. Ya, nanti ada penjelasannya, pembahasannya nanti. Ya, yang memakai dua khuf, dia nggak lepas khufnya. Nanti ketika basuh dua kaki, ya dia basuh dua khufnya, gitu. Dua khufnya dia basuh. Jadi sholat khufnya nggak dilepas. Khuf itu Pak, sepatu tapi lentur bahannya. Keluar masuk masjid dipakai. Tapi kalau kira-kira ada kotoran, ya dicuci dulu di depan, cuci dulu sebelum masuk. Ada di Indonesia, di sini. Bahannya lentur. Kapan-kapan ngelihat ada orang sholat kok kayak pakai sepatu. Bukan sepatu itu, namanya khuf. Dia pakai terus itu. Kalau dia musafir, berapa batasnya hari? Batasnya 3 hari ya kalau dia musafir. Kalau dia bukan musafir sehari, ya sehari semalam. Nanti ada masa. Dan jarang-jarang kita meraktekin, ya Bapak nggak kemana-mana, pengen pakai dua khuf, boleh nggak? Boleh, nggak kemana-mana nih. Saya misalnya pengen pakai dua khuf, masuk kemari pakai sepatu, nggak saya buka. Boleh, cuman saya belum nemu di Indonesia khuf itu bagaimana modelnya, bentuknya saya belum lihat. Nggak tembus air tentunya, syarat nggak tembus air, terus lentur artinya ya dipakai kemana-mana tanpa dilepas, berarti kan harus lentur. Faraun, ini ada cabang hukum. Pernah nggak Pak ngalamin? Lauda kholat, apabila masuk saukatun, duri, masuk kemana? Nancep, ya, ketusuk, kaki nancep duri. Duri apa? Salak, ya. Lagian nyolong salak, ya. Ya begitu ya. Firijlihi, di kakinya nancep tuh duri, masuk di kaki, nusuk. Hah? Apaan? Patah. Waduh, parah tuh kalau patah mah. Naudzubillah. Ini nggak patah kalau ini mah. Itu duri masuk di kaki, nancep. Wa zoharo ba'duha. Itu kan duri panjang. Nah, nancep sebagian. Nah, ujung yang nggak nancep kelihatan nongol tuh, nggak patah berarti kalau ini. Yang ya ada bagian yang nancep, terus kelihatan masih ada yang nggak masuk, dikit gitu. Nah, ketika mau sholat, didiemin aja, apa diapain tuh duri? Pas mau sholat nih, pas mau wudhu, wajaba qol'uha, maka wajib mencabutnya. Wa ghuslu mahalliha, dan wajib menyiram, membasuh tempat yang ketusuk duri. Li'annahu shara fi hukmi zahir, karena itu menjadi hukum luar. Itu hukumnya jadi luar, bukan lagi dalam. Nongol ya, sebagian duri nancep ke dalam kulit kaki, terus ujungnya ada yang nongol gitu. Terus pengen wudhu, wajib dicabut. Pas dicabut kan kelihatan lobangnya ya, kelihatan belobang pas dicabut itu duri.
Ini tafsirnya begitu. Yajibu qal'uha in kana maudi'uha yabqa mujawwafan ba'dal qal'i. Jadi pas durinya dicabut kelihatan ada lubang. Nah, itu yang wajib dibasuh. Kelihatan ada lubang gitu. Gimana kalau enggak kelihatan? Wa in kana yabqa mujawwafan bal yaltahimu. Begitu itu duri dicabut, merapat dia, tahu merapat? Merapat, nggak kelihatan belobang, paham ya? Nggak kelihatan belobang, tapi merapat gitu. Wayan tobiku, ya merapat menutup. Setelahnya lam yajib qal'uha, nggak wajib dicabut katanya. Dikira-kira kalau setelah dicabut ya tetap berlubang, berongga gitu, bukan berlubang, berongga. Ketika dicabut di tempatnya masih tetap ada rongga gitu. Nah, itu wajib dibasuh itu rongga itu yang bolong itu. Kalau enggak berongga tapi dia merapat, dikira-kira dia akan merapat, enggak wajib dicabut. Iya, enggak wajib dicabut. Kalau dikira-kira apa? Diperkirakan akan merapat setelah dicabut. Enggak usah dicabut, enggak apa-apa katanya. Wa yasihu wudu'uhu ma'a wujudiha. Sah wudu disertai dengan masih adanya itu duri. Pak ini statarot kulluha, kalau tertutup semuanya, sorot bihukmil batin, maka menjadi hukum dalam. Iya, tertutup semua. Ya. Kan kalau tadi nongol yang patah nih. Waduh, sakit banget ya, patah ketinggalan di dalam. Perih banget ya Allah. Nah, kalau nggak ada yang nongol begitu maksudnya, nggak ada yang nongol, ketutup semua, ya sudah. Maka jadi hukumnya tetap hukum dalam itu mah. Bukan hukum luar. Walau apa tuh? Tankutu, mata saya udah anu ya, tan. Dulu. Berbintik. Walau tankutu, pak itu ya, tan putu, bukan kop, tan futu. Idza sara bainal jiddi wal mimma. Walau tanputu pirijlin au ghairihi lam yajib ghuslu batinihi malam yatasakkok. Tahu nggak Pak, di wajah tuh, ini lagi ngomongin kaki ya, cuma nanti semuanya. Di wajah suka ada jerawat kan, di dalamnya ada air ya, jerawat dalamnya air ya, nggak tahu, yang pasti bukan jus, bukan ya, apa kayak ada cairan dalamnya gitu ya, ya ada bintik gitu, bahasanya bintik. Jadi ada bintik di kaki atau di mana yang dalamnya air gitu, dalamnya berair. Itu nggak wajib dibasuh dalamnya. Malam ya tasakok, selama nggak tebelah. Tahu tebelah? Pecah. Kalau pecah wajib.
Jadi bapak ada bintik di kaki atau di manalah anggota wudhu, pecah tuh bintik di muka misalnya, nggak betah, kelihatan ada jerawat, malu, sering dianuin tuh jerawat, kan pecah berarti ya. Nah maka wudhunya harus di itu tuh, ya ribet sih ya masukin air, ya pokoknya dikucek-kucek, artinya diyakinkan bahwa air tuh masuk ke dalam pecahan itu. Nah itu kan najis ya, nanti jadi najis yang dimaaf, karena memang sedikit. Fa'in tasaqqaqa, kalau pecah atau terbelah, wajaba ghuslu batinihi, maka wajib menyiram, membasuh bagian dalamnya. Malam apa nih? Duh mata saya ya, ampun. Yartatik, selama tidak merapat ya. Jadi kalau pecah tuh jendolan, bintik lah, bintik. Kalau jendolan kalau ya gede itu ya bisul termasuk lah ya. Bintik yang kecil, yang gede, kalau dia nggak pecah ya udah, nggak usah ribet sama dalamnya, udah luarnya aja lagi wudhu. Tapi kalau dia pecah, kan kalau pecah kan kelihatan tuh anunya, belahannya. Kalau dia pecah, maka wajib basuh kena bagian dalam selama tidak merapat ba'dan pitahihi, tidak merapat setelah terbuka gitu. Kalau merapat nggak wajib dibasuh bagian dalam kalau merapat. Sampai situ dulu, ada yang mau tanya? Ya. Kalau misalkan luka, di tangan ya, kita pakai pemberat atau penyembuhan ikhlas, kalau dipisahnya pak, bulunya di sini diangkat di sini dan kena air selesai. Oh. Karena di jari, di salah satu jari tangan. Di salah satu jari tangan ada Handyplus, Tensoplus, Hansaplus, iya, pokoknya yang plus lah, apa namanya itu. Boleh nggak kena air? Waduh, kata dokter, iya. Dokternya bukan orang Islam lagi. Ya itu. Ya kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kena air ntar diamputasi. Waduh, borok. Iya, boroknya semakin ya, karena memang dokter punya kapasitas, ya kapasitasnya ya. Itu kita terima pak. Kita terima itu. Misalnya di jari telunjuk ada perban, ada tensoplus, ada luka. Terus kata dokter nggak boleh kena air. Karena kalau kena air akan semakin parah boroknya atau lukanya. Ya kita turutilah, emang dia punya kapasitasnya. Nah karena itu akan membahayakan, boleh kita turutin. Cuman berarti kan ada satu jari di tangan yang enggak kena air, maka satu jari ini harus diganti dengan tayamum. Iya, satu jari ganti pakai tayamum. Bukan begitu. Aduh. Masa ganti tayamum satu jari terus digituin lebuk. Tayamum itu sama. Tayamum itu mengusap wajah dan dua tangan. Iya, tibang satu jari segini nih, gak boleh kena air nih. Yang di Tensoplus semuanya nih seluruh jari. Emang lukanya cukup parah lah. Kalau kena air akan semakin parah kata dokter. Ya sudah, kita turutin, kita percaya, dan Islam pun membenarkan. Silakan bapak turuti, karena memang ada bahaya di situ kalau kena air. Akan menyebabkan semakin parahnya luka. Gitu. Ya sudah, ini berarti nggak kena air nih sejari.
ini yang nggak kena air sejari wajib diganti dengan Bapak melakukan tayamum. Jadi habis selesai wudhunya, ini waktu wudhu nih diginiin tuh nggak dikenain kan ya, diginiin tuh nggak dikenain gitu. Nah nanti selesai wudhu, ini kan belum dibasuh air, ganti, wajib ganti ini dengan melakukan tayamum. Tayamumnya ngapain? Ambil debu, usapkan ke wajah, disertai niat. Sekali ke wajah, terus ambil lagi, usapkan ke dua tangan. Yang namanya tayamum begitu udah sama. Tayamumnya tayamum pengganti wudhu, pengganti keseluruhan wudhu, tayamumnya begitu. Tayamum pengganti keseluruhan mandi besar, tayamumnya begitu. Tayamum sebagai pengganti anggota, sedikit atau banyak anggota wudhu atau mandi yang nggak boleh kena air, kayak satu jari tadi. Gimana tayamumnya? Ya begitu juga. Ya kan tayamum itu toharoh doruroh. Tayamum itu sifatnya darurat, terpaksa. Ya sekedar syarat aja gitu. Kalau diganti tayamum semua nggak bisa ya? Kalau mau diganti tayamum semua nggak bisa, karena yang sakit cuma dikit. Karena yang nggak boleh kena air nggak hanya sebagian kecil saja. Kecuali diperban semua. Kali guling-guling, ada aja nih. Nah kalau diperban semua, muka sebadan badan diperban, muka diperban, tangan diperban, ya Allah nih gimana ya? Kayak mumi gitu. Nah itu yang nggak terjadi, ntar jangan ditanyain dulu dah, ntar aja. Ntar kalau ngalamin baru, ya jangan ngalamin. Ya begitu Pak ya. Nah ceritanya Bapak mau ngelawan, bodoh saya mau siram aja, silakan. Ya tibang tensoplas, enggak saya mau siram aja. Tembus air enggak tensoplas? Tensoplas dari bahan kan? Terserah dah, saya enggak. Dari bahan dia. Tembus enggak dia? Kalau emang tembus air, ya udah nggak usah dilepas, pakai wudhunya sembari tensoplas masih terpakai, masih menempel di situ. Kalau emang dipercaya, diyakini air tembus, air nyerap. Kalau yakinnya air nggak nyerap, wajib buka dulu, gitu. Biarin dah, buntung dah, gitu. Nih dokter nakut-nakutin aja lagi, iya. Tibang baret dikit doang, iya. Biarin dah, buntung dah, tangan tibang sejari, masih ada 4 lagi, gitu katanya. Masih ada 4 lagi katanya. Ya kalau mau ngelawan begitu ya terserah. Ya dipikir-pikir iya ya tibang luka dikit doang, enggak kali bismillah, ya udah buka gitu, ya basahin aja udah pelan-pelan, udah selesai, nggak usah tayamum itu mah gitu. Ya walaupun ketutup sama tensoplas sedikit ya, kalau itu nggak kena air lagi wudhu, wajib diganti dengan tayamum, repot. Makanya dari kalau Bapak malas tayamum ya udah basahin, ya basahin aja. Ya paling perih. Dia berharap aja sama Allah perih doang gitu, nggak bakal semakin parah dah gitu. Dah sampai situ dulu, nggak apa-apa dah. Dikit-dikit, nggak langsung dibahas semuanya. Cukup, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada deh ya. Malam minggu soalnya, iya. Ini saya tahu ada yang mau kemana. Mau kondangan, mau kondangan. Udah habis kondangan gini hari mah, paling doang, sayur. Baik, inilah ngaji kita di kesempatan pertemuan malam ini. Ya masih ada ya, fardu wudhu satu lagi tuh belum dibahas, tapi nantilah. Karena memang waktunya terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, fardu wudhu yang ketiga, keempat dan kelima, ya, membasuh 2 tangan, mengusap bagian kepala dan membasuh 2 kaki, nah, itu semua mudah-mudahan bisa kita pahami dan Allah menjadikannya sesuatu yang bermanfaat buat kesempurnaan kita beribadah kepada Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Nas'alukal afwa wal qabul wa nafa' bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jamil awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.